Putri Duyung ini berada di bawah laut, mengambil gelang giok, yang tak ternilai harganya. Kemudian, dia muncul, dan melihat ke langit, dan kemudian, menempatkan satu-satunya matahari pada dirinya sendiri. Tepat ketika dia mengagumi gelang itu, gelombang besar pecah di dasar laut. Putri Duyung dalam gelombang, bergulir, berjuang, sampai dia bangun lagi, menemukan bahwa dia terdampar. Dia datang ke dunia manusia untuk pertama kalinya. Penasaran melihat segala sesuatu di sekitar. Tiba-tiba, dia merasa ada yang aneh. Putri Duyung melihat ke bawah ke tanah, tapi tidak menemukan ekornya. Ekornya telah menjadi kaki manusia. Dia menatap kakinya, dengan rasa ingin tahu, melompat ke laut. Kakinya berubah menjadi ekor ikan lagi. Ternyata, begitu Putri Duyung meninggalkan air, ekor ikan secara otomatis akan menjadi kaki. Dia tampaknya telah menemukan dunia baru, bersenang-senang di laut. Pada saat ini, seorang pria menarik perhatian Putri Duyung. Tapi pria itu tidak menyadarinya. Tatapan Putri Duyung berbalik dan pulang. Pria sedang tidur. Ada suara bising. Bangunkan pria itu seketika. Pria itu bangkit, dan datang ke ruang tamu untuk memeriksa. Tapi dia melihat mejanya sudah berantakan. Kue-kue dilempar ke seluruh lantai. Pintu ruang ganti juga terbuka tanpa alasan. Pria itu masuk dengan hati-hati. Tapi, dia melihat semua pakaian itu terlempar ke tanah. Sepasang kaki cantik juga terlihat di samping gantungan. Manusia ketakutan, dan jatuh ke tanah. Setelah merasa lebih baik, berani melepas pakaian. Setelah melihat seorang wanita, pria akhirnya bertanya, "Siapa kamu?" Putri Duyung tidak menjawab. Malu-malu, menutupi wajahnya dengan pakaian. Pada saat ini, pria itu akhirnya tahu, wanita memakai pakaiannya. Pria marah, minta dia untuk menanggalkan pakaian. Putri Duyung ketakutan, dan mengaktifkan mode pertempuran. Pria melangkah, untuk mendapatkan kembali pakaiannya, tapi ditendang keluar oleh Putri Duyung. Jatuh dengan keras ke tanah. Sekarang, pria itu bahkan lebih marah. Saya ingin memberi Putri Duyung pelajaran. Melihat seorang pria mencoba mencuri pakaian, Putri Duyung menendang lagi. Kali ini, pria itu akhirnya mengalah. Tidak berani mendekati Putri Duyung. Putri Duyung keluar dari ruang ganti. Dia melihat laut di luar. Dia bersemangat untuk berlari menuju laut. Putri Duyung baru saja pingsan. Pria itu mengambil kesempatan untuk mengikat Putri Duyung. Kemudian mengambil gambar untuk meninggalkan bukti. Menelepon polisi. Lihat Putri Duyung menggenggam sesuatu di tangannya. Pria itu membuka jarinya dengan keras. Ini hanyalah ceri. Pria itu jatuh ke tanah sambil tersenyum. Segera Putri Duyung itu dibawa pergi oleh polisi. Pria berbaring di sofa. Lihatlah gambar-gambar yang dia ambil. Tiba-tiba, matanya tertarik pada gelang di tangan Putri Duyung itu. Segera kirimkan foto tersebut ke teman yang mengetahuinya. Biarkan dia membantu mengidentifikasi. Dan di sisi lainnya, Putri Duyung di dalam mobil polisi. Penasaran melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia manusia. Dia murni. Segala sesuatu di luar penuh dengan rasa ingin tahu. Segera dia dibawa ke kantor polisi. Polisi secara rutin menanyainya. Tapi Putri Duyung itu diam. Sebagai gantinya, mainkan permainan kertas. Polisi marah, berteriak pada Putri Duyung. Putri Duyung yang ketakutan, hanya meninju polisi, membuat polisi jatuh. Dia mengambil pistol di tanah, ditodongkan ke polisi. Polisi ketakutan dan berjongkok di tanah. Tapi Putri Duyung menganggap permainan itu membosankan. Mulai bermain dengan kertas lagi. Pada saat ini, pria berkencan dengan wanita cantik. Teman menempatkan hasil tes. Dikirim ke teleponnya. Gelang itu bernilai lebih dari $1 miliar. Pria terkejut. Segera meninggalkan wanita cantik. Pergi keluar pintu. Dia pergi ke kantor polisi. Untuk menyelamatkan Putri Duyung, pria berjalan ke stasiun sendirian. Dia ingin menyelamatkan wanita di penjara hanya karena gelang itu. Mengenakan gelang senilai 6 miliar. Ia berbohong bahwa Putri Duyung adalah istrinya. 100 karena konflik. Sebuah argumen. Itulah yang terjadi. Tapi polisi tidak percaya padanya. Pria menatap. Perhatikan baik-baik polisi di depannya.
Lihat polisi memenuhi syarat untuk hipnotis. Keluarkan saja pemantiknya. Polisi berhasil dihipnotis. Berfantasi. Putri Duyung dan pria Merisin. Putri Duyung segera dibebaskan. Pria membawa Putri Duyung. Meminta maaf atas apa yang terjadi. Tanpa diduga Putri Duyung tidak tahu dunia sama sekali. Tidak menjabat tangannya. Pria melihat. Ingin melihat lagi. Ingin memegang gelang di tangan Putri Duyung. Putri Duyung ketakutan. Modus pertempuran langsung. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Karena dia baru saja ditendang oleh Putri Duyung di pagi hari. Saya sudah merasakan kekuatan Putri Duyung. Pria hanya bisa pasrah. Siap antar Putri Duyung beli baju dulu. Tapi, ketika mereka berdua sedang menunggu lampu lalu lintas, Mermaid melihat gambar di lampu merah. Dia langsung memperagakannya. Pria malu. Dia ingin menarik gadis ini langsung ke mall. Putri Duyung tertarik dengan dekorasi mall. Tidak bisa berjalan sama sekali. Dia tidak pernah naik lift. Keluar dari lift. Dia bahkan lebih takut dan mundur. Manusia tidak sabar. Segera memeluk Putri Duyung. Di bawah tatapan orang banyak. Pergi ke toko pakaian wanita di lantai 2. Lihat kakinya yang terluka. Pria itu memutuskan untuk mengajaknya membeli sepasang sepatu terlebih dahulu. Putri Duyung tidak tahu apa itu sepatu. Pria itu tidak tahan, langsung membantu Putri Duyung memakai sepatunya. Lalu, pria membawanya untuk membeli gaun. Tapi Putri Duyung tidak tahu cara memakai rok sama sekali. Dia bahkan mengenakan rok di atas kepalanya. Kali ini, pria kesal. Bahkan, pemandu belanja di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Manusia naik. Masukkan Putri Duyung langsung ke kamar pas. Membantunya berpakaian. Lihatlah diri Anda di cermin. Putri Duyung sangat puas. Ketika dia selesai bercermin, dia tidak melihat jejak pria itu. Putri Duyung tidak bingung terlalu lama. Badut itu segera menarik perhatian. Berjalan menuju badut. Sampai pria itu kembali, yang saya lihat hanyalah kamar pas yang kosong. Pria panik mencari. Akhirnya ketemu di pojokan. Putri Duyung makan permen lollipop. Pria marah. Memegang pundak Putri Duyung. Pria bertanya lagi apakah Putri Duyung itu terluka. Putri Duyung itu terkesan. Saya tidak tahu apa yang benar-benar dipedulikan seorang pria. Apakah gelangnya? Kemudian, pria itu membawa Putri Duyung ke restoran untuk makan malam. Putri Duyung tidak menggunakan peralatan makan. Makan dengan tangan. Pria itu menutupi wajahnya dengan jari-jarinya karena malu. Ini terlalu memalukan. Pria ini ingin mendapatkan Putri Duyung untuk gelang seharga 6 miliar. Untuk mengendurkan kewaspadaan, pria itu memutuskan untuk mengajaknya makan kue. Putri Duyung tidak bisa menggunakan peralatan makan. Makan langsung dengan tangan. Duyung makan 8 piring pasta berturut-turut dan beberapa kue sebelum berhenti. Manusia melihat waktu yang tepat. Ambil korek api di atas meja. Mulailah menghipnotis Putri Duyung. Operasi pertama. Manusia berhasil. Bertujuan untuk mencapai. Pria itu membawa Putri Duyung langsung ke tempat yang ramai. Buat dia menunggu di tempat. Bersiaplah untuk langsung lari. Putri Duyung itu murni. Yang taat telah tinggal di tempat dan menunggu. Tunggu sampai mall tutup. Ditendang keluar. Tapi pria itu sudah mengemasi barang bawaannya. Siap kabur semalaman. Melihat lampu lalu lintas di luar jendela. Pria itu tiba-tiba teringat pemandangan di siang hari. Wanita yang begitu polos. Sangat menipu. Dia sedikit khawatir. Memutuskan untuk pergi ke mall. Apakah dia masih menunggu? Dia datang ke mall. Tapi pria melihat Duyung jongkok di tengah hujan. Putri Duyung masih menunggu pria. Pria itu akhirnya mengalah. Bawa Putri Duyung kembali ke hotel. Putri Duyung pertama kali tiba di hotel. Penasaran tentang segala sesuatu tentang hotel. Duyung penasaran untuk memainkan kartu kamar. Dia pikir permainannya menyenangkan. Jadi tetap pasang dan cabut kartu kamar. Gelap untuk sementara waktu. Pria itu tidak tahan lagi. Langsung mencuri kartu kamar dari Putri Duyung. Setelah mandi, pria duduk di sofa melihat komputer. Putri Duyung sangat penasaran. Seseorang mengambil komputer dari tangan pria itu. Bergetar gila. Dia ingin membuat orang-orang terkunci dari dalam keluar. Manusia tidak tahan. Letakkan komputer. Bergegas tidur. Tapi Putri Duyung sangat penasaran. Mulai belajar komputer. Tonton episode di dalamnya.
Putri Duyung menangis sebentar, tertawa sebentar, tetap berkicau. Kemudian mulai belajar Bruce Lee. Menggelengkan kepala seperti orang gila. Plotnya begitu mengasyikkan. Putri Duyung terjaga sepanjang malam. Keesokan paginya, pria mendapat telepon dari pasangannya. Kakak tertua gangster yang ditipu olehnya telah mengunci posisinya. Sekarang, mereka mengirim orang untuk memburunya. Persiapkan dia lebih awal. Ternyata pria itu bernama Xiao Jin. Jenius penipu, yang mengandalkan hipnosis satu tangan. Tak terkalahkan. Tanpa diduga kali ini ditemukan. Pria mendapatkan berita. Diretas siap untuk menjatuhkan Putri Duyung. Langsung lari. Tapi tidak lama setelah melarikan diri, dia berlari kembali. Ternyata mereka yang mengejarnya sudah di luar pintu. Dalam keadaan panik, Xiao Jun memiliki kilatan cahaya. Pikirkan cara yang baik untuk keluar. Segera sekelompok gangster masuk. Saya ingin memberi pelajaran pada Xiao Jun. Ken berbalik. Semua orang ketakutan. Ada bom di atas meja. Sekelompok orang dengan cepat turun. Tunggu sampai angkanya menjadi 0. Saat itulah mereka tahu ambil kesempatan ini. Xiao Jun telah melarikan diri dengan Putri Duyung. Namun tak lama kemudian komplotan itu mengejar. Melihat bahwa Xiao Jun akan dipaksa keluar cari Putri Duyung. Buang dia. Xiao Jun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari sepeda. Keduanya seperti ini. Buka jalan untuk melarikan diri dengan sepeda. Putri Duyung sangat bersemangat. Sama sekali tidak sadar. Aku berlari untuk hidupku. Melihat pihak lain mengejar. Tinju dan tendangan Putri Duyung melemparkan sekelompok orang ini langsung ke tanah. Tapi di sisi lain ramai. Pada akhirnya mereka masih diblokir. Pria merekrut Putri Duyung dan bersembunyi. Hajar bajingan ini sendiri. Tapi saat ini, di belakang mereka datang sekelompok preman. Ingin memukul mereka. Putri Duyung melemparkan satu secara langsung. Memperagakan gerakan Bruce Lee. Untuk menghajar kelompok orang ini. Duyung benar-benar tidak melihatnya. Seorang pria merobohkan 3 preman. Kembali dan pamer dengan wanita. Tapi tidak tahu, bahwa Putri Duyung telah merobohkan sekelompok. Hanya saat ini, seorang gangster menodongkan pistol ke Xiao Jun. Mengikatnya ke mobil. Xiao Jun memberi isyarat kepada Putri Duyung untuk tidak mengejar.